Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Maskana dengan NIM 24101005 bagi studi agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai pembedah materi ini. Berdirinya saya di sini akan membedah buku yang berjudul Pengantar Studi Islam. Sebelumnya saya akan membacakan nama penulis buku Pengantar Studi Islam. Nama penulis Dr. Andes Muhammad Arif MA. Tempat berkarir IAIN Kediri. Penerbit IAIN Kediri Press. Tahun penerbit tahun terbit 2017. Buku ini memiliki 13 bab dan saya akan membahas bab 1. Pembahasan kita mengenai bab 1 yaitu pengantar studi Islam. Pengantar studi Islam membawa kita pada sebuah tema yang fundamental sekaligus strategis untuk dipahami. Sebagai disiplin ilmu, pengantar studi Islam tidak hanya berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam secara normatif, tetapi juga menyoroti bagaimana Islam menjadi solusi atas tantangan zaman. Materi ini menegaskan bahwa pengantar studi Islam memiliki beberapa dimensi penting, antara lain. Yang pertama adalah pengantar studi Islam yang menjelaskan usaha sistematis dalam memahami Islam dengan baik sebagai ajaran ilahi maupun praktik sosial. Urgensi pengantar studi Islam di mana relevansi dan kebutuhan studi ini menjadi sangat tinggi, terutama di tengah problem umat yang dihadapkan pada modernisasi dan globalisasi. Yang ketiga adalah signifikasi pengantar studi Islam yang menunjukkan pentingnya pendekatan normatif dan historis untuk menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan aplikatif. Yang keempat atau yang terakhir, tujuan pengantar studi Islam yaitu menggali pokok-pokok ajaran Islam, memahami nilai-nilai universalnya, serta menjadikan Islam sebagai solusi bagi permasalahan kemanusiaan. Sebagai pembedah, saya melihat bahwa ada beberapa poin yang sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Salah satunya adalah bagaimana pendekatan yang digunakan dalam pengantar studi Islam, baik normatif maupun empiris, dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk pola pikir dan perilaku umat Islam di era modern ini. Selain itu, penting juga untuk mendalami bagaimana pengantar studi Islam mampu menjaga keseimbangan antara iman, ilmu, dan akhlak dalam menghadapi tantangan global. Sekian pembahasan dari saya selaku pembedah buku pengantar studi Islam ini, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu
sang pembahas yang bernama Eka Fitriani Sahsena dengan NIM 24101006. Pada rekan saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi pembahas pada buku bedah yang sangat bermanfaat ini. Materi tentang pengantar studi Islam yang telah disampaikan dan dibedah sebelumnya memberikan landasan yang sangat penting dalam memahami bagaimana Islam dapat dipelajari secara sistematis dan ilmiah. Setelah menyimak pemaparan tadi, ada beberapa poin yang menurut saya sangat menarik dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam diskusi ini. 1. Dimensi normatif dan historis studi Islam. Dalam materi ini dijelaskan bahwa pendekatan normatif yang berpusat pada wahyu dan doktrin tidak dapat dipisahkan dari pendekatan historis yang menyoroti dipisahkan dinamika kehidupan umat Islam. Pertanyaan bagaimana kita dapat menyeimbangkan keduanya agar menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan relevan dengan kondisi saat ini. 2. Tantangan globalisasi. Disebutkan bahwa salah satu urgensi studi Islam adalah menghadapi tantangan modernisasi dari globalisasi yang seringkali mengguncang nilai-nilai keislaman. Namun bagaimana cara konkret agar umat Islam, khususnya generasi muda, dapat memahami nilai-nilai Islam secara mendalam hingga mereka tidak bertahan tapi juga unggul dalam dunia global. 3. Relevansi studi Islam bagi kehidupan modern. Dalam diskusi sebelumnya ditegaskan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tapi juga agama yang membumi. Saya ingin menggarisbawahi bagaimana bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual seperti isu kemiskinan, ketidakadilan, atau bahkan persoalan lingkungan. Selain itu, saya juga tertarik pada membahas lebih dalam tentang bagaimana studi Islam dapat memberikan kontribusi pada upaya rekonsiliasi antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai spiritual sebagaimana diharapkan dalam pembahasan tadi. Saya alihkan lagi ke rekan saya yaitu Arina selaku pembedah buku pengantar studi Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih dari rekan saya. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung bedah buku ini. Materi tentang pengantar studi Islam telah memberikan kita wawasan yang sangat berharga tentang landasan keilmuan Islam dan urgensinya dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagai rangkuman, ada beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan dari pembahasan ini. Ada 4 poin, dan yang pertama adalah tadi pengantar studi Islam. Pengantar studi Islam adalah upaya sistematis untuk memahami nilai-nilai Islam dari berbagai perspektif, baik normatif maupun empiris. Studi ini mencangkup ajaran, sejarah, serta praktik keagamaan umat Islam. Dan yang kedua adalah urgensi studi Islam. Studi ini menjadi sangat penting terutama di era globalisasi, di mana umat Islam menghadapi tantangan modernisasi, sekularisasi, dan perubahan budaya. Melalui studi Islam,
kita dapat membangun kembali kesadaran umat untuk tetap memadukan nilai-nilai keimanan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah signifikasi pengantar studi Islam, pendekatan normatif atau doktrinal dan historis atau empiris harus seimbang. Islam perlu dipahami tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang relevan dengan kehidupan masa kini. Yang terakhir atau yang keempat adalah tujuan pengantar studi Islam. Tujuan utama dari pengantar studi Islam adalah untuk menggali kembali dasar-dasar ajaran Islam, memahami nilai-nilainya, dan menjadikan Islam sebagai solusi bagi tantangan modern. Hal ini membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Dari bedah buku ini, kita dapat memahami bahwa pengantar studi Islam tidak hanya menjadi alat untuk mendalami agama, tetapi juga sarana untuk kita semua. Menjadi sarana untuk kita semua untuk menjawab tantangan global dengan cara yang kritis, inklusif, dan universal. Semoga bedah buku kita hari ini dapat menjadi bekal untuk kita meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran pengantar studi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam bedah buku ini. Saya sebagai pembedah buku pengantar studi Islam dari kelompok 3 pamit undur diri. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.